Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas pendidikan biologi B 2021, ingin mempraktekkan mengenai pembelajaran PJBL dengan topik yaitu ekosistem dengan anggota kelompok yaitu saya, Elita Salsabila Dawati dengan NIM akhir 052 sebagai peserta didik. Saya Sofiatul Zulia dengan NIM akhir 055 sebagai peserta didik. Saya Kantisita Aminah dengan NIM 060 sebagai guru. Saya Naswara Madani dengan NIM akhir 077 sebagai peserta didik. Saya Vidyasari Agustiningsih dengan NIM akhir 083 sebagai peserta didik. Baik, langsung saja kepada teman saya yaitu Kanti Siti Aminah yang berperan sebagai guru, dipersilakan untuk memulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Vidyasari, boleh minta tolong dipimpin doa? Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sekarang Ibu mau melakukan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Elita Salsabila. Hadir, Ibu. Sofiatul Zulia. Hadir, Ibu. Naswara Madani. Hadir, Ibu. Vidyasari Agustiningsih. Hadir, Ibu. Ya, bagus hadir semua ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Tapi sebelum kita membahas ke sana, coba saya minta satu anak untuk mereview terkait materi minggu lalu itu tentang apa sih? Coba satu anak berpendapat. Ya, Sofiatus, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab untuk materi sebelumnya itu tentang habitat. Habitat itu sendiri adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Terima kasih, Bu. Ya, bagus ya jawaban dari Mbak Sofiatus. Di sini saya harapkan kalian sudah memahami terkait materi minggu lalu agar kita dapat memulai materi hari ini. Sebelum itu, Ibu izin share screen dulu ya. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik ya. Sebelum kita membahas terkait materi pada PPT ini, coba Ibu minta tolong satu anak untuk menjawab apa sih ekosistem itu? Ya, Mbak Nazwa, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menjawab, menurut saya, ekosistem itu merupakan sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Terima kasih. Ya, bagus jawabannya Mbak Nazwa. Kita simpan terlebih dahulu ya. Lalu kita lanjut materi pada PowerPoint ini.
Nah, pokok bahasan pada materi ekosistem ini yang pertama itu ada komponen ekosistem. Lalu yang kedua interaksi komponen ekosistem, yang ketiga macam-macam ekosistem, yang keempat maksud saya rantai makanan, yang kelima piramida ekologi. Nah, di sini ada pertanyaan terkait apa itu ekosistem yang tadi sudah dijawab oleh Mbak Naswa. Di sini ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang terdapat hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi. Lalu komponen ekosistem sendiri itu ada dua. Yang pertama ada komponen abiotik dan yang pertama ada komponen biotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Sedangkan komponen biotik itu merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda hidup. Nah, di sini ada beberapa gambar terkait komponen ekosistem. Coba saya minta kalian untuk apakah ada yang bisa membedakan keempat gambar di sini. Jadi gambar di sini ini termasuk komponen biotik atau abiotik. Yang bisa menjawab bisa raise hand. Ya, Elita Salsabila, silahkan. Baik, izin menjawab Ibu. Saya ingin mencoba menjawab yang gambar 7 cowok itu, Ibu. Nah, menurut saya yang gambar itu termasuk komponen biotik. Karena di gambar itu terdapat manusia yang berjenis kelamin laki-laki, di mana manusia kan juga termasuk makhluk hidup. Sehingga apabila dikelompokkan dalam komponen ekosistem, itu tergolong yaitu komponen ekosistem biotik. Terima kasih, Ibu. Bagus ya jawabannya Elita karena sudah disertai dengan alasan. Benar, ini gambar ini adalah komponen biotik. Selanjutnya ada yang mau melanjutkan menjawab terkait gambar yang lain? Ya, Mbak Sofiatus, silakan. Baik, Ibu izin berpendapat untuk gambar api. Nah, menurut saya itu api termasuk komponen abiotik karena merupakan benda tak hidup. Ya, betul ya. Lalu selanjutnya, ya Vidyasari, silahkan. Baik, Ibu izin berpendapat. Saya ingin berpendapat tentang gambar penguin itu, di mana penguin sendiri termasuk dalam komponen abiotik, mohon maaf, karena penguin sendiri merupakan makhluk hidup yang hidup di alam, Ibu. Selain dan termasuk dalam makhluk hidup tersebut. Terima kasih, Ibu. Ya, bagus jawabannya. Lalu ada gambar terakhir nih yang belum tertebak. Ini ada gambar kayu, apa ada yang bisa menjawab? Ya, Naswa, silahkan. Baik, Ibu izin berpendapat, menurut saya gambar kayu tersebut termasuk biotik karena kayu merupakan bagian dari pohon yang merupakan bagian dari makhluk hidup. Baik, tadi Nazwa menjawab kalau kayu itu komponen biotik ya. Coba saya minta apakah ada yang berpendapat lain? Ya, Elita silakan. Baik, izin berpendapat Ibu. Menurut saya kayu itu tergolong komponen ekosistem yaitu abiotik. Karena menurut saya itu hanyalah sebuah kayu di mana kayu itu sudah dipotong dari pohon seperti yang dikatakan Naswa tadi. Namun di sini kayu tetaplah hanya kayu yang merupakan benda mati dan menurut saya komponen biotik itu bisa dikatakan sebagai komponen biotik itu apabila
benda atau makhluk itu bisa melakukan proses metabolisme. Sehingga kalau kayu itu tidak bisa melakukan proses metabolisme. Sehingga apabila digolongkan, menurut saya itu kayunya tergolong komponen ekosistem, yaitu abiotik itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi di sini memang kayu itu sedikit membingungkan ya, antara biotik atau abiotik. Namun di sini kayu pada gambar ini itu termasuk komponen abiotik. Mengapa? Menambahkan bahwa hal ini dikarenakan kayu itu tidak menciptakan sebuah hubungan timbal balik antar makhluk hidup, di mana itu tuh termasuk ke dalam ekosistem. Ya, jadi begitu. Oke, saya kira kalian sudah paham apa saja komponen-komponen ekosistem. Kita bisa lanjut. Nah, di sini ada interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ini ada simbiosis. Simbiosis sendiri merupakan jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. Untuk simbiosis mutualisme sendiri itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya itu terdapat pada lebah dan bunga. Lalu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak saja, namun pihak lain itu tidak merasa dirugikan. Contohnya simbiosis komensalisme ini terjadi pada ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan remora itu mendapatkan keamanan dari gangguan ikan pemangsa dan mendapatkan makanan dari sisa-sisa mangsa hiu. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lainnya. Contohnya, hubungan benalu dengan pohon. Benalu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan makanan dari pohon tersebut, sedangkan pohon merasa dirugikan karena makanannya sebagian diambil oleh benalu. Lalu interaksi selanjutnya ada predasi. Predasi sendiri merupakan hubungan antara pemangsa atau predator dengan mangsanya. Predator berfungsi sebagai mengontrol massa, misalnya ular dengan elang ataupun rusa dengan harimau. Lalu ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan hubungan antara makhluk hidup pada suatu habitat yang saling berkompetisi untuk memperoleh kebutuhan yang sama. Misalnya sapi, kambing, dan domba yang berada dalam satu padang rumput. Nah, sebelum kita membahas ke macam-macam ekosistem, apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, kalau belum ada, kita lanjut membahas ke macam-macam ekosistem ya. Macam-macam ekosistem di sini ada dua. Yang pertama ekosistem darat dan ekosistem air atau laut. Ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berupa daratan. Lalu ekosistem air atau perairan ini yang merupakan lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Lalu di sini ada bioma. Bioma ini terdapat bioma hutan, bioma gurun, dan bioma padang rumput. Bioma hutan ini merupakan wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Hutan juga memiliki berbagai macam jenis, diantaranya yaitu hutan tropis dan hutan gugur. Hutan tropis itu merupakan bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Kalau bioma hutan gugur, tumbuhannya itu
hamparan pasir yang menerima curah hujan yang sangat sedikit dan hanya terdapat sedikit tanaman di sana. Lalu ada bioma padang rumput yang merupakan bioma yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Lalu di sini ada perairan. Perairan ini ada dua, ada air tawar, air laut. Air tawar itu merupakan ekosistem dengan habitat yang terdapat air yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya, ada fase naik turun. Bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Untuk air laut itu merupakan ekosistem yang didominasi oleh perairan asin yang sangat luas dan menjadi tempat tinggal berbagai biota laut, seperti tanaman-tanaman laut dan terumbu karang. Ekosistem air laut ini terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau bitarol, dan ekosistem pasang surut. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup yang di sini tuh memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Nah, contoh rantai makanan dapat kalian perhatikan seperti di gambar berikut. Selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi ini menggambarkan tentang hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem. Bentuk piramida akan semakin mengecil apabila ke arah atas. Jadi semakin ke atas, itu semakin mengecil energinya. Nah, sebelum kita beralih ke tugas, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Baik, kalau gitu, di sini ada tugas di mana kalian disuruh untuk berdiskusi dengan anggota kelompok untuk membuat poster yang menarik terkait tentang permasalahan ekosistem. Di sini Ibu akan membagi kelompoknya menjadi dua, yaitu Ibu bagi kelompok pertama ada Elita dengan Vidyasari, lalu kelompok kedua ada Nazwa Ramadhani dengan Sofia Tuzulia. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi terkait pembuatan poster ini, lalu nanti hasilnya dapat segera dipresentasikan. Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, kalau begitu saya beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini ya. Bisa off-cam terlebih dahulu, nanti kembali lagi pada waktu yang sudah saya tentukan. Oke, anak-anak, apa sudah bisa dipresentasikan hasil kerjanya? Ya, bisa, Ibu. Ya, bisa kalau gitu. Silahkan untuk kelompoknya siapa dulu? Saya dulu, Ibu. Ya, silahkan untuk kelompok Elita, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Izin share screen, ya, Ibu. Ya, Apa sudah terlihat? ya sudah, Nak. Ya, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya yaitu Elita Priadawati dan juga teman saya itu Vidyasari Agustiningsih. Di dalam poster ini kami mengusung tema yaitu bahaya sampah plastik. Di mana sampah plastik ini apabila di dalam ekosistem memiliki beberapa dampak negatif yaitu dapat menimbulkan limbah yang beracun, memicu perubahan iklim, mikroplastiknya dapat masuk tubuh, dapat menimbulkan polusi tanah, udara, dan juga air. Selain itu, sampah plastik juga dapat mengacaukan rantai makanan, mengganggu sistem pernafasan, mengandung zat kimia berbahaya,
Dan selain itu sampah plastik juga penguraiannya itu sangat lama, yaitu 1000 tahun. Dan juga sampah plastik juga dapat mengancam kelangsungan hidup biota laut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu diet plastik. Nah, apa sih yang dapat dilakukan dari mencegah pencemaran lingkungan dari plastik ini? Yaitu kita dapat melakukannya dengan cara 3R, di mana yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi. Di sini memakai reusable bag dan botol tumbler. Di mana dengan kita membawa tumbler atau membawa minuman sendiri, itu kita dapat mengurangi sampah tersebut. Selanjutnya yaitu reuse, yaitu menggunakan kembali. Di sini ada botol plastik menjadi vas bunga, gelas plastik menjadi polybag tanaman, piring plastik menjadi alat pot tanaman. Kemudian yaitu ada recycle, yaitu mendaur ulang, di mana yaitu plastik didaur ulang menjadi kerajinan tangan, yaitu seperti tas rajut plastik, gantungan kunci, dan lain-lain. Sehingga sampah tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Dan kita sendiri dapat mengurangi sampah plastik tersebut. Terima kasih. Ya, bagus, baik ya. Posternya sudah cukup baik. Lalu bisa dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Baik Ibu, izin share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Baik Ibu, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Sofiatul Zulia, dan rekan saya, Naswa Ramadhani. Untuk poster kami ini tentang pentingnya konservasi flora dan fauna di Indonesia. Untuk konservasi sendiri, pengertiannya yaitu usaha melestarikan flora dan fauna, serta memelihara ekosistem hidup mereka. Adapun 3 tujuan utama dari konservasi yaitu yang pertama menjaga keberlangsungannya proses ekologi dan sistem kehidupan, yang kedua menjaga keanekaragaman flora dan fauna, dan yang ketiga menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya terdapat konservasi flora dan fauna di Indonesia. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, terdapat kawasan suaka alam. Terdapat cagar alam, yaitu memiliki jenis flora yang khas. Yang kedua, terdapat suaka marga satwa yang memiliki jenis fauna yang unik. Selanjutnya, terdapat kawasan pelestarian alam. Yang pertama, terdapat Taman Nasional, yaitu kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk penelitian, budidaya, dan pariwisata. Yang kedua, terdapat Taman Hutan Raya, yang merupakan kawasan pelestarian alam yang terfokus untuk menjaga tumbuhan dan satwa yang alami maupun bukan alami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya dari kelompoknya Elita dan kelompoknya Sofiatus. Nah, maka dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa ekosistem itu merupakan kesatuan fungsional yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Dan terdapat 2 komponen juga, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua sudah cukup memahami materi terkait ekosistem. Tadi juga proyeknya, tugasnya sudah bagus. Terima kasih. Maka dari itu kita bisa mengakhiri pembelajaran hari ini dan bisa melakukan doa yang dipimpin oleh Mbak Vidya. Silakan. Baik Ibu, baik teman-teman sekalian, untuk mengakhiri mata pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Ibu. kasih Ibu.
Sekian praktek dari pembelajaran PJPL dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.